lagi dengan saya di channel Afgan Speaks. Dalam video kali ini, saya ingin melanjutkan video sebelumnya yang membahas mengenai tools ya untuk bisa kita berkomunikasi secara persuasif. Nah, teman-teman sekalian, kemarin saya membahas bahwa ada 6 tools ya dan 4 kerangka yang bisa digunakan oleh kita untuk berkomunikasi secara persuasif. Kemarin saya sudah membahas ada label, ada authority, ada similarity, ada contrast, ada future state, dan terakhir adalah higher purpose. Itu 6 tools. Dan kemarin saya juga sudah jelaskan kerangkanya bisa dalam bentuk fakta, menyampaikan fakta atau data, atau stories ya, telling stories. Kemudian sampaikanlah dengan emosi yang sangat luar biasa, dan terakhir adalah harus bisa disampaikan apa manfaatnya untuk si pembicara. Nah, kalau kemarin kita ngebahas dua ciri atau 2 tools ya suatu komunikasi yang persuasif, yaitu pertama label the person ya. Label lawan bicara kita dengan kebaikan, kecerdasan, kepintaran, atau selera yang tinggi daripada lawan bicara ya, yang selaras dengan tujuan persuasi dari percakapan kita. Kemudian yang kedua, kita juga kemarin harus memiliki authority, atau gunakanlah authority ya, ciptakan otoritas ya atas diri Anda dan percakapan Anda. Otoritas ini bisa berupa keadaan, jabatan, gelar, banyaknya orang, referensi penting, dan lain-lain. Kemarin sudah saya jelaskan begitu jelas. Nah, sekarang saya akan melanjutkan kedua ya alat berikutnya untuk menciptakan komunikasi yang persuasif sehingga pendengar bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Yang ketiga adalah similarity. Similarity atau dalam bahasa Indonesia adalah kesamaan. Finding similarity. Jadi kita diminta untuk mencari kesamaan dari situasi, keadaan, proses, latar belakang dari orang tersebut antara saya dengan dia atau orang lain. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya ketika saya baru hadir di suatu event ya, kemudian kami ngobrol-ngobrol dengan orang yang kebetulan duduk dalam satu round table ya. Ketika ditanya, "Bapak alma mater dari mana?" "Oh, saya dari Unpad." "Oh, sama saya juga dong, saya kebetulan sama-sama lulusan dari Unpad." Maka itu akan membuat suasana lebih cohesiveness ya, kebersamaan akan lebih terwujud. Nah, sehingga kalau kita menyampaikan sesuatu, maka saya pikir respect audience akan lebih baik daripada ketika kita tidak sama-sama alma mater. Atau mungkin yang lainnya adalah misalnya sama di beberapa event juga saya sering ketemu orang asing. Kemudian orang asing itu dalam arti orang yang baru saya kenal gitu ya. Kemudian tatkala kami belum ada similarity terkait dengan latar belakang kami biasanya tidak terlalu begitu akrab. Namun ketika terlontar bahwa kami berasal dari satu kota yang sama, asal di mana kita lahir dulu gitu kan, ternyata itu bisa membuat suasana lebih akrab dan lebih respect dalam hal berkomunikasi. Nah, atau yang sering dipakai juga kesamaan mengenai hobi. Sama-sama hobi naik sepeda ya, sama-sama hobi main golf, atau mungkin sama-sama suka membaca buku. Itu juga akan membuat orang merasa ya, walaupun baru ketemu sudah merasa ada kedekatan yang luar biasa. Sehingga kalau terjadi komunikasi, maka komunikasi itu akan menghasilkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Nah, itu mungkin dari similarity. Ya, misalnya ya,
Waduh, ada orang yang mengeluh dalam kondisi sekarang sedang pandemi COVID-19, kok penjualan saya atau tingkat hunian hotel saya cukup rendah gitu ya. Maka ketika ada pengusaha hotel yang lain mengatakan, saya juga sama, saya pengusaha hotel, sama-sama tingkat huniannya rendah ya. Maka kita bisa saling kita saling menghibur lah, supaya kita tetap optimis dalam kondisi seperti ini. Itulah similarity ya, similarity. Nah, kemudian kita masuk ke tools yang keempat ya. Tools yang keempat ini adalah yang disebut sebagai kontras. Kontras ya. Using kontras ya. Kontras itu dalam bahasanya ya kontras ya, berbeda jauh antara satu dengan yang lain. Jadi kita gunakan ya, kita diminta untuk menggunakan perbedaan besar untuk memberikan emosi positif pada keadaan sekarang ya. Perbandingan memberikan perspektif yang lebih baik ya apabila kita dibandingkan untuk hal-hal yang kontras. Sebagai contoh misalnya, sekarang banyak orang mengeluh, omset saya tinggal 30% dari kondisi normal ya. Omset saya tinggal 40% dari kondisi normal. Nah, kalau kita mempunyai tujuan untuk menyemangati teman-teman yang omsetnya turun menjadi 30% dari kondisi awal atau 40%, maka kita akan mengatakan, Bapak usaha dagangnya masih ada omset 40%. Itu saudara kita yang sama-sama dagang itu makan nol sama sekali. Ya, bahkan saya dengar dia mau tutup usahanya bulan depan. Karena tidak ada penjualan sama sekali yang untuk menutup ya, uang sewa daripada misalnya toko yang ada di suatu pasar misalnya ya. Atau kita sering mendengar orang banyak mengeluh terkait dengan protokol kesehatan, harus pakai masker lah, harus cuci tangan yang sering kita lakukan, harus kering ganti baju ya, atau nggak boleh kongko-kongko ya, ngopi dan lain sebagainya. Maka ya, kita untuk memberikan energi positif kepada yang lain, maka kita bisa sandingkan, kita masih harus bersyukur dalam kondisi COVID ini. Paling tidak kita diminta untuk bertindak ya, melakukan kegiatan yang sifatnya memperhatikan kesehatan. Coba bayangkan saudara kita di gunung Merapi sana yang kemarin meletus ya, dimana akibatnya apa? Rumah dan wilayahnya rusak sama sekali, hancur lebur ya. Itu kita bisa menggunakan ya kontras sebagai pembanding dalam rangka untuk memberikan semangat positif kepada sesama atau dalam rangka untuk melakukan komunikasi yang lebih persuasif. Jadi saya pikir demikian ya teman-teman sekalian. Misalnya nih ada satu lagi lah kontras ya. Misalnya supaya lebih jelas lah teman-teman ya. Misalnya kita menjual suatu produk ya dengan jenis yang sama ataupun dengan tipe yang sama misalnya ya. Ini jual apa misalnya mikrofon gitu kan. Yang satu jual 100.000 ya. Yang satu itu jual 100.000 aja susah menjualnya. Coba kita kalau sudah menggunakan kontras, Bapak ini jenis mikrofon ini kalau dijual oleh kompetitor saya ya, di saya 100.000, kompetitor saya menjual malah 500.000. Nah, ketika kita membandingkan secara kontras ya antara harga yang kita tawarkan 100.000 dengan harga yang ditawarkan oleh kompetitor 500.000 atau 600.000, maka ya kita akan mungkin menghasilkan penjualan kita atas produk kita itu lebih cepat daripada kita tidak menggunakan tools daripada kontras ini. Saya pikir demikian untuk dua tools berikutnya yang barusan saya bahas ya. Nanti dua tools terakhir akan kita bahas di video selanjutnya.
Apabila video ini cukup bermanfaat buat Anda, saya minta silahkan like and subscribe serta share kepada sobat Afgan lainnya yang mungkin membutuhkan video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.